Bab 937. Tebakan yang salah. Kenzi sedikit bingung, dia baru saja berjalan mundur sekitar 10 meter dan masih jauh dari mobil Mercedes-Benz, tapi mobil itu melaju dengan cepat. Dia merasa pasti ada yang tidak beres. Seseorang pasti sedang menatapnya dengan dingin dari dalam mobil, jelas mencoba untuk menyakitinya. Tapi sekarang mobil itu pergi begitu cepat, seolah-olah mereka sengaja menghindar. Awalnya, dia ingin berjalan kembali dan berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Saat dia lewat, dia melirik ke depan kendaraan tersebut. Dia ingin mengamati melalui kaca depan berapa banyak orang yang berada di dalam kendaraan tersebut dan apakah mereka berasal dari Alpas Kuat, tapi sekarang, rencana itu gagal. Namun, Kenzi sekarang lebih yakin. Orang-orang ini sangat lihai, kemungkinan besar mereka adalah mata-mata Alpas Kuat. Alasan mengapa mereka menghindarinya jelas karena mereka tidak ingin terlihat olehnya, yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana jahat terhadapnya. Mobil bisnis Mercedes-Benz melaju sangat cepat, seolah-olah ingin segera keluar dari pandangan Kenzi. Namun mobil tersebut tidak dapat melaju lebih cepat meskipun ia menginginkannya, karena kebetulan saat itu adalah jam sibuk pagi hari sekitar pukul 8. Tidak hanya banyak kendaraan yang melintas, namun juga terdapat polantas yang mengatur kelancaran arus lalu lintas di perempatan tersebut. Mobil itu dihentikan oleh polisi lalu lintas begitu sampai di perempatan. Brother Tiger dan orang lain di dalam mobil itu diam-diam mengumpat, namun mereka tidak berani memaksa maju. Polisi lalu lintas bersiul dan memberi isyarat, kendaraan di pinggir jalan lewat lebih dulu. Cecilia menjadi semakin cemas. Melihat seorang polisi lalu lintas di depannya, dia ingin berontak dan meminta bantuan. Sayangnya, tangannya diikat dan mulutnya disumpal. Ada juga pria yang memegang bahunya dengan kuat, jadi dia tidak punya kesempatan untuk meminta tolong. Brother Tiger, orang itu mengikuti kita. Pada saat ini, pria kuat yang menahan Cecilia melihat ke belakang jendela mobil dan berkata, "Sho Andika, Brother Tiger dan yang lainnya semua melihat ke balik jendela mobil." Benar saja, di tengah antrian lalu lintas yang jauh, Kenzi sedang duduk di jok belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang laki-laki. Dia muncul di tengah kemacetan lalu lintas dari waktu ke waktu, jelas mengikutinya. Kawasan kota ini dekat dengan pinggiran kota, dan seringkali dapat melihat tukang ojek mencari pelanggan. Kenzi hanya perlu mengeluarkan sedikit uang, dan para tukang ojek dapat mengantarnya berkeliling di jalan dan gang-gang di seluruh pinggiran kota. Saudara Tiger, anak itu mungkin mencoba menghancurkan bisnis kita. Apa yang harus kita lakukan? Pria kuat itu berbalik dan bertanya. Karena dia ingin mati, maka biarkan dia mati. Bawa dia ke markas dan bunuh dia. Brother Tiger menunjukkan ekspresi galak. Ia tahu betul bahwa sepeda motor lebih gesit daripada mobil, dan pada dasarnya tidak mungkin bisa lepas dari kejaran sepeda motor di tengah kemacetan. Dalam hal ini, lebih baik memancingnya masuk ke dalam markas, lalu membunuhnya. Sho Andika merasa sangat senang. Bagus, ini baru saudara Tiger, kita harus membunuhnya. Dia melihat ke sepeda motor jauh di belakang mobil, menunjukkan senyum sinis, berpikir dalam hatinya. Idiot, ayolah, aku menunggumu. Cecilia juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria bernama Kenan Harimurti itu. Apa dia tahu dirinya diculik oleh Tuan Muda Sa dan datang ke sini untuk menyelamatkannya? Ini seharusnya tidak mungkin. Pria itu bukan dewa. Bagaimana dia tahu bahwa dia diikat di dalam mobil ini? Terlebih lagi, hubungan dengannya tidak begitu baik. Mereka hanya bertemu 2 kali, dan setiap kali berakhir dalam hubungan yang buruk. Tapi tidak peduli apa, Kenzi mengikutinya dari kejauhan, itu adalah hal yang baik untuk Cecilia. Setidaknya, dia tidak lagi panik secara psikologis. Kemunculan pria itu memberinya secercah harapan. Namun ketika kendaraan itu melaju ke sebuah pabrik bekas, sisa harapan Cecilia langsung pupus. Karena dia mengetahui bahwa Sho Andika bukan satu-satunya yang memiliki beberapa antek di dalam mobil. Di kompleks pabrik yang ditinggalkan, ada lebih dari selusin pria kekar, semuanya mengawasi mobil yang masuk dengan mata waspada. Pintu mobil terbuka, dan pria bernama Brother Tiger melompat keluar dari mobil dan melambai. Saudara-saudara, ada orang di belakang mengikuti. Masukkan dia ke dalam, tutup pintu dan bunuh dia. Sekelompok orang-orang kekar berpencar dengan tergesa-gesa. Beberapa mengambil pipa baja, dan beberapa mencari trol. Semuanya bersembunyi, mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Begitu Cecilia melihat situasi ini, hatinya langsung menjadi dingin. Dia tahu bahwa begitu pria itu masuk ke dalam kompleks, bahkan meski dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan dipukuli sampai mati oleh begitu banyak bandit kejam. Hehehe, Sho Andika tertawa galak dan mulai menggodanya.
Shio Andika mengangkat dagunya yang putih dan berkata sambil tersenyum jahat. Saudari Cecilia, pacar idiotmu akan datang. Bagaimana kalau kita bermain pertunjukan nanti untuk merangsangnya? Cecilia panik, tidak peduli pertunjukan macam apa yang dia maksud, tapi menilai dari mata jahatnya, itu pasti pertunjukan yang sangat tidak senonoh. Dia benar-benar ingin memberitahu Shio Andika bahwa pria itu bukan pacarnya, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang sudah terlambat untuk mengatakan itu. Dia telah ditangkap, dan pria itu juga telah dipancing, dan mereka berdua sama-sama seperti belalang di tali yang akan berakhir buruk. Saudari Cecilia, sekarang waktunya keluar dari mobil. Shio Andika menarik Cecilia dan keluar dari mobil sambil tersenyum jahat. Sepeda motor tiba-tiba melaju ke daerah terpencil ini. Kenzi menepuk bahu tukang ojek dan meminta untuk menghentikan sepeda motornya. Oke, sampai sini saja. Pulanglah. Kenzi membayar ongkos taksi dan meminta tukang ojek itu untuk pergi. Kenzi tahu pihak lain mengetahui dia mengikuti mereka, dan pihak lain telah memancingnya ke sini, jelas sengaja ingin berurusan dengannya. Tukang ojek ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi dia tidak bisa melibatkannya. Dia melihat ke pintu halaman yang terbuka di depannya dan bangunan pabrik yang ditinggalkan sedikit lebih jauh di depan. Dia tersenyum dingin dan berjalan dengan tenang. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh para bajingan licik itu. Kendaraan bisnis Mercedes-Benz diparkir di tengah halaman, pintunya terbuka, namun tidak ada orang di dalamnya. Kenzi berjalan mengitari mobil tanpa melihat sekeliling. Dia sudah tahu bahwa setidaknya ada selusin orang bersembunyi, memperhatikan dengan penuh semangat. Kalian semua, keluarlah. Tidak ada gunanya menyembunyikan diri lagi, Kenzi berkata dengan keras, dan segera, 10 atau 20 pria galak muncul di sekitar, dan mereka semua memegang pipa baja, tongkat kayu dan bahkan ada yang bersenjatakan trol. Mereka mengepung kami dari segala arah. Dengan suara berderit, gerbang besi halaman ditutup tepat waktu. Kenzi sedikit terkejut saat melihat senjata di tangan orang-orang ini dan ekspresi garang dari orang-orang ini. Dia pikir dia pasti akan bertemu dengan tim agen berpakaian preman yang bersenjata lengkap dan terlatih hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang dia hadapi bukanlah orang berpakaian preman dari Alpha Squad, tetapi sekelompok bandit kampung. Hahaha, Shio Andika tertawa dan muncul. Di sebelahnya ada Cecilia yang juga sangat akrab dengan Kenzi. Begitu Kenzi melihat mereka berdua, terutama primadona kampus Cecilia yang gemetar, dan wajah cantiknya pucat karena ketakutan, dia langsung merasakan sakit kepala. Sial, setelah semua ini, ternyata yang dia bayangkan salah. Bab 938. Ancaman. Sobat, sayang sekali. Pemimpin gangster bernama Brother Tiger menyilangkan tangan di dada, dengan sedikit rasa kasihan dan kekejaman di matanya, dan berjalan keluar dari kerumunan. Aku pikir kamu seorang pahlawan yang tahu kapan maju dan mundur, tetapi ternyata hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya, kamu justru memaksa masuk ke pintu neraka. Brother Tiger memandang Kenzi. Ada sedikit ejekan di dalamnya. Meskipun dia dapat melihat bahwa Kenzi adalah orang yang memiliki kemampuan tertentu, dia tidak menganggap serius Kenzi, karena ini adalah sarangnya di ibu kota, yang setara dengan wilayahnya. Selain karakternya yang kejam, ada 10 atau 20 saudara yang sangat setia padanya. Meski lawannya punya kemampuan tertentu, dia akan tetap jatuh di sini. 10 atau 20 anak laki-laki di belakang Brother Tiger juga menjadi sombong dan mulai berjalan dengan sembrono, ingin mengepung Kenzi dan menyerangnya. Jangan buru-buru, saudara-saudara, aku ingin bermain dengannya dulu. Pada saat ini, Shio Andika maju untuk berbicara, dengan senyum sinis. Dia mengambil belati dari tangan seorang gangster di sebelahnya, melemparkannya ke kaki Kenzi, lalu menunjuk sambil menyeringai. Ambil pisau itu, tunjukkan ketulusan terlebih dahulu dengan menusuk kakimu sendiri. Kenzi mengerutkan kening dan sedikit bingung. Apakah otak orang ini gesrek? Jika ingin berurusan denganku, lakukan saja secara langsung. Mengapa harus memberikan pisau untuk menusuk diriku sendiri? Tapi saat berikutnya Kenzi tahu mengapa dia begitu percaya diri. Shio Andika sangat bodoh, dia tidak tahu apa-apa sejak dia ditipu oleh Cecilia terakhir kali. Dia berpikir bahwa Kenzi benar-benar pacar Cecilia dan Kenzi ada di sini untuk menyelamatkan Cecilia. Shio Andika menarik Cecilia dan berkata sambil tersenyum garang. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku minta, aku akan menyiksa pacarmu di depan semua orang. Cecilia melihat Shio Andika melakukan ini pada Kenzi. Dia sangat cemas, menggelengkan kepalanya dan berteriak. Dia ingin memberitahu Shio Andika bahwa Kenzi sama sekali bukan pacarnya. Dia ingin memohon pada Shio Andika untuk tidak menyiksa dirinya. Namun,
Tangannya diikat ke belakang dan mulutnya selalu disumpal, sehingga dia hanya bisa merengek gugup. Sho Andika hanya mengira dia takut dan tidak mengerti maksud sebenarnya sama sekali. Sho Andika berkata dengan bangga, "Lihat, pacarmu panik, dia mungkin akan mengompol. Ayo, jangan menakuti dia, cepat berlutut, ambil pisau, dan tusuk kakimu sendiri." Bagaimana Kenzi bisa melakukan apa yang dia minta? Cecilia tidak ada hubungannya dengan dia, dan sama sekali bukan pacarnya. Dia bahkan memiliki kesan buruk terhadap Cecilia, jadi bagaimana dia bisa menusuk kakinya dengan pisau untuk Cecilia? Dia berkata dengan sinis, "Tuan Sao, aku bukan seorang nimfomaniak, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu?" Sho Andika tidak senang dan menundukkan wajahnya dan berkata, "Jangan pura-pura, kamu mengikuti kami, aku tidak percaya kamu tidak peduli sama sekali pada gadis kampus yang cantik ini." "Itu benar, aku benar-benar tidak peduli," Kenzi berkata dengan tenang. "Sialan, kamu sendiri yang katakan itu." Sho Andika memarahi, "Aku akan menelanjanginya sekarang." Sambil mencibir, Sho Andika melakukan apa yang dia katakan, dan melepaskan rompi Cecilia. Rompi terlepas, dan bra sutra hitam di bawahnya pun terlihat. "Hahaha, Tuan Sao sangat kuat, kita semua siap menerima hadiahnya." Para bandit ganas dari geng macan semuanya mulai tertawa. Sho Andika berhenti dan berkata dengan bangga lagi, "Bagaimana, apakah kamu masih ingin bertahan? Jika kamu tidak berlutut dan melakukan apa yang aku katakan, aku dapat menjamin bahwa aku akan menelanjangi dia di depan begitu banyak orang. Dia akan ditelanjangi, dan aku akan memperkosanya di tempat di depanmu." Cecilia sangat malu dan cemas hingga dia hampir menangis. Dia membenci Sho Andika yang kejam, dan juga memarahi Kenzi yang tidak berperasaan, terlalu dingin, dan terlalu egois. "Sho Andika mengancammu menggunakanku. Jika kamu tidak ingin membantu, tak apa. Tapi setidaknya kamu harus menjaga emosiku." Beberapa kata menghibur akan sangat membantu suasana hati. Tapi pria itu hanya menonton, sama sekali mengabaikan perasaan orang, dan bahkan mengatakan dia tidak peduli dengan dirinya. Cecilia merasa bahwa pria itu sama sekali bukan laki-laki, bahkan mungkin seorang kasim. Dia sama sekali tidak peduli pada gadis cantik yang lemah dan tak berdaya seperti dia, dan tidak memiliki sikap ksatria sama sekali. Dia benar-benar berharap Kenzi dan orang-orang ini segera mulai bertempur, sampai Kenzi menjerit dan mengalami kemalangan juga. Begitu wanita marah, kebanyakan pikiran dari mereka menjadi tidak rasional seperti Cecilia. Dalam situasinya saat ini, meski Kenzi benar-benar dipukuli hingga dia berteriak, apa dia memiliki harapan untuk melarikan diri dari sini? "Hei bajingan, lakukan segera. Kalau tidak, aku akan memukul pacarmu dengan keras." Sho Andika enggan menelanjangi Cecilia di depan banyak orang, yang akan mempermalukannya di depan umum. Karena ia masih memiliki keinginan untuk menggunakan segala cara untuk mengambil hati Cecilia sebagai miliknya, agar Cecilia mengalah padanya dan menjadi istri simpanannya. Tetapi ketika dia melihat Kenzi berdiri di sana tidak bergerak, tidak melakukan apa yang dia minta, dia tidak bisa menjaga harga dirinya lagi, jadi dia akan menelanjangi bunga kampus ini. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, Kenzi berbicara dengan tenang. "Tuan Sho, pertama-tama aku harus memberitahumu bahwa dia tidak ada hubungannya denganku dan sama sekali bukan pacarku. Kedua, aku harus memberitahumu bahwa sangat memalukan bagi seorang pria memperlakukan seorang gadis dengan cara seperti ini." Saat Kenzi berbicara, dia tiba-tiba mendekat. Sosoknya secepat hantu. Dia menendang Sho Andika begitu keras hingga menjerit dan terlempar jauh. Brother Tiger dan yang lainnya merasa mata mereka kabur, dan sebelum mereka bisa bereaksi, Kenzi telah menyeret Cecilia dari mereka. Brother Tiger dan kelompoknya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka orang ini bisa secepat itu. Cecilia juga terpana. Alasan kenapa dia tertegun berbeda dengan geng Brother Tiger. Dia tidak menyangka pria ini tiba-tiba menjadi tidak egois dan memaksakan diri untuk menyelamatkannya. "Kamu beruntung bertemu denganku. Ketika pertarungan terjadi nanti, kamu cari kesempatan untuk pergi." Di bawah banyak tatapan terkejut, Kenzi melepaskan tangan Cecilia dari ikatan di belakang punggungnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meskipun Cecilia bukan pacarnya, karena sudah bertemu dengannya, Kenzi tetap mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Lagi pula, dia bukan orang yang acuh sehingga dia tidak akan menyelamatkan siapapun. "Anak baik, sepertinya aku masih meremehkanmu." Pria bernama Brother Tiger telah bereaksi. Dia sekarang dapat melihat bahwa Kenzi tidak hanya mampu, tetapi juga sangat-sangat mampu. Tapi dia tidak takut. Dia berkata dengan tegas, "Dengarkan aku, anak ini tidak sederhana. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jangan sembrono. Dengarkan perintahku dan berkumpul."
Saat berikutnya, bahwa semua anggota dari geng macan bergegas maju dan mengepung Kenzi dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya saja Kenzi tidak perlu bersusah payah menghadapi orang-orang ini, dia mengangkat tangan kirinya dan mengayunkan 3 paku besi. Terdengar teriakan satu demi satu, Kenzi pertama-tama melumpuhkan ketiga orang yang memegang troll. Karena senjata seperti troll juga merupakan ancaman baginya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang itu. Dia melompat ke tengah kerumunan seperti seekor harimau yang melompat ke kawanan domba. Dalam sesaat terdengar suara retakan tulang. Gelombang pertama anggota geng macan yang menyerang dipukuli Kenzi hingga melolong seperti hantu. Tubuh Kenzi bahkan tidak tersentuh, dan banyak gangster sudah tergeletak di tanah. Cecilia tercengang saat melihatnya. Dia awalnya mengira Kenzi terlihat seperti pria lemah-lemah, dan pasti tidak akan mampu menahan pengepungan begitu banyak gangster. Tapi dia tidak pernah menyangka sebenarnya dia begitu kuat dan cepat, bahkan lebih keren dari jenderal uang ada dalam film. Dia sangat tampan dan perkasa.